Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawati dengan NIM 18620500055 dari Prodi PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan memaparkan studi kasus anak kesulitan bersosialisasi. Tugas ini merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan konseling di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Reza Lukmanda, SEMA. Identifikasi masalah. Seperti kasus yang ditemui di Sekolah PAUD Ceria Jakarta, ada salah satu siswa yang memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dia selalu menyendiri, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Ketika ditanya, dia hanya diam dan tak mau menjawab, dan bahkan terkadang mengamuk. Perkembangan di sekolah pun lebih lambat dari teman-teman lainnya. Profil anak tersebut adalah sebagai berikut. Nama RK, usia 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, saudara kandung 1 orang. Untuk membantu subjek kasus yang bernama RK, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui penyebab dari kasus ini. Dalam penelitian ini menggunakan layanan bimbingan konseling dengan metode observasi dan wawancara. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah subjek kasus yang bernama RK, wali kelas, orang tua RK. Layanan bimbingan konseling yang dilakukan: 1. Observasi, mengumpulkan data dengan menanyakan kepada wali kelas gambaran keadaan dan data-data peserta didik yang dijadikan subjek kasus seperti catatan kasus, raport, dan laporan dari guru-guru yang bersangkutan, dan melakukan pengamatan terhadap perilaku RK ketika berada di dalam maupun di luar kelas. Layanan BK kedua, wawancara. Setelah mendapatkan gambaran tentang kondisi RK, maka diadakan wawancara kepada kedua orang tuanya dengan melakukan home visit, dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang diantaranya, bagaimana cara bapak atau ibu mengasuh dan memberi perhatian kepada anak dalam sehari-hari? Apakah ada beda perhatian antara RK dan adiknya? Apakah bapak atau ibu pernah melakukan kekerasan kepada anak, misalnya membentak atau memukul? Bagaimana keseharian anak di rumah? Apakah anak bergaul dengan teman-teman di lingkungan rumah? Apakah ada kebiasaan buruk anak yang dilakukan di rumah? Apakah RK dapat melakukan tugasnya tanpa bantuan? Misalnya dapat mengerjakan PR sendiri, dapat mandi sendiri, makan sendiri, dan lain-lain. Bagaimanakah bentuk pengawasan bapak atau ibu terhadap RK? Kendala apa yang ibu hadapi dalam mengasuh dua anak, terutama terhadap RK? Apa harapan bapak atau ibu ke depannya terhadap RK? Diagnosis. Dari hasil wawancara kepada kedua orang tuanya, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak sulit bersosialisasi dan terkadang mengamuk karena anak tidak diperbolehkan bermain di luar rumah dengan alasan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Banyaknya larangan kepada anak ketika ingin melakukan sesuatu. Contohnya, ketika anak hendak berlari-lari, maka ibunya langsung mengucapkan kata jangan atau tidak boleh. Hal ini menyebabkan anak merasa tertekan dan dampaknya RK tidak percaya diri. Anak sering dimarahi yang menyebabkan RK suka mengamuk. Kurangnya stimulasi dari orang tua sehingga perkembangan RK lebih lambat dari anak-anak lainnya. Prognosis.
Dari kasus tersebut, maka RK sedang mengalami masalah, yaitu kurang dapat bersosialisasi dengan teman dan kurangnya rasa percaya diri karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. RK kadang suka mengamuk akibat sering dimarahi. Banyak aturan dan larangan ibunya yang membuat RK menjadi tidak percaya diri. Perkembangan kognitif dan bahasa RK tergolong lambat dibandingkan dengan teman-temannya karena kurangnya stimulasi dari orang tuanya. Dari rumusan, jenis, dan bentuk jenis masalah yang sedang dihadapi RK, maka dibuat alternatif, yaitu berupa tindakan bantuan seperti memberikan motivasi yang cukup dan juga kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, guru, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak selalu memarahi RK. Cara menanganinya. Tahap pertama, melakukan pendekatan secara pribadi kepada RK dengan merangkul, memberikan kasih sayang, mengajak dan memberi perhatian yang lebih sehingga ia mau terbuka dan menceritakan masalah yang terjadi yang sedang dihadapinya. Tahap kedua, mengajak mengamati temannya yang lain dan yang merupakan teman terfavorit. Kemudian RK diminta menilai perilaku temannya tersebut sambil dijelaskan jika perilaku RK masih seperti ini akan kesulitan mempunyai teman banyak. Tahap ketiga, memberikan penguatan positif kepada subjek kasus agar subjek kasus lebih percaya diri dengan mengikutsertakan dalam setiap kegiatan kelompok. Tahap keempat, memberikan penguatan positif dan informasi kepada subjek kasus bahwa pentingnya bersosialisasi dengan teman sebaya. Pada pertemuan ini, RK juga dibimbing untuk memahami bahwa kurangnya bersosialisasi akan memberikan dampak negatif bagi RK. Evaluasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan dari data yang terkumpul, RK merupakan anak yang lebih lambat perkembangannya dibandingkan teman-temannya. Pola asuh yang dilakukan orang tuanya dengan sering memarahi, tidak boleh bermain di sekitar lingkungan rumah, dan banyaknya aturan serta larangan menjadikan RK pribadi yang kurang percaya diri, sulit bergaul dengan teman-temannya, pendiam, bahkan terkadang suka mengamuk. Jika hal ini dibiarkan, akan membawa dampak yang tidak baik untuk perkembangan RK ke depannya. Tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah guru harus berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama untuk melihat perkembangan RK selanjutnya. Orang tua harus lebih memperhatikan RK dan menghindari banyaknya larangan dan aturan yang hanya akan membuat anak merasa tertekan. Memberikan motivasi untuk mudah berinteraksi dengan orang lain, memberikan stimulasi untuk perkembangannya. Demikianlah pemaparan mengenai studi kasus anak kesulitan bersosialisasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.